Gimana? Penasaran sama jawabannya? Hai, selamat datang di podcast La Segar. Lala Sedentari wujudkan hidup sehat dan bugar bersama saya, Taskia Dianira sebagai host. Dan pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai perilaku sedentari, khususnya pada remaja nih. Dan tentunya aku nggak akan membahas ini sendirian. Di sini aku sudah menghadirkan seorang narasumber yang ahli pada bidangnya, dengan ciri-ciri yang pertama itu beliau merupakan dosen di Poltekkes Kemenkes Bandung. Lalu yang kedua, beliau ini memiliki gelar MPH atau Master of Public Health. Siapa lagi kalau bukan Bapak Faizar Wahyudi SKP MPH. Halo Halo, Bapak. ya salam kenal. Selamat datang ya Bapak di Ya, terima podcast kasih kami. sudah mengundang. Bapak gimana nih kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, ya sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak, kalau boleh tahu aktivitasnya hari ini lagi ngapain aja nih Pak sibuknya gitu? Hari ini banyak banget menguji karena memang tingkat akhir mahasiswa di jurusan casting sudah masuki jadwal untuk ujian proposal. Jadi kurang lebih tadi ada 5 apa 6 mahasiswa yang saya uji. Wow, berarti Bapak nih tim dosen penguji berarti ya Pak ya? Iya, betul. Killer nggak Pak, kalau boleh tahu? Saya salah satu dosen yang disenangi mahasiswa karena kurang killer. Oh, kurang killer. Gimana nih mahasiswanya yang nonton podcast ini, apakah betul atau enggak nih? Bisa dibuktikan sih. Waduh, oke, siap. Oh iya Pak, sekarang kan kita akan membahas mengenai sedentary lifestyle nih. Ya. Mungkin teman-teman yang nonton juga ada beberapa yang belum tahu Ya. tentang sedentary lifestyle itu apa sih Pak? Oke, baik. Sedentary itu berasal dari bahasa Latin ya, itu seder yang artinya duduk ya atau menetap. Jadi segala macam aktivitas maksudnya tuh di luar tidur ya. Kalau tidur memang kita tidak bisa bergerak. Di luar tidur artinya kita punya waktu di luar itu untuk melakukan aktivitas tetapi tidak dilakukan dengan cara berdiri ataupun melakukan aktivitas, tetapi lebih banyak kondisinya atau posisinya itu menetap atau duduk, kurang gerak. Atau istilah saat ini mager ya. Iya betul sih Pak. Kalau anak muda zaman sekarang kayaknya mager ya. Benar, Lebih istilahnya mager. istilahnya mager. Terus contoh dari sedentary lifestyle itu kayak gimana Pak? Banyak sekali contohnya ya. Bukan hanya remaja, bahkan semua kalangan itu sekarang banyak mempraktekkan sebenarnya ya kegiatan sedentary life ini. Seperti misalnya duduk terlalu lama di depan komputer ya, rebahan, apalagi di hari weekend biasanya kita banyak menghabiskan waktu untuk scroll sosial media dengan cara berbaring atau mungkin duduk, dan jarang sekali kita melakukan aktivitas yang memerlukan energi banyak. Jadi contohnya itu banyak sekali. Intinya aktivitas yang dilakukan tanpa mengeluarkan energi yang banyak seperti itu. Berarti betul ya Pak, apalagi sekarang tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak juga, handphone gitu ya. Benar. Kemajuan teknologi kayaknya kita semakin mageran karena didukung itu ya Pak ya. Benar sekali. Salah satu penelitian yang saya baca di Amerika, di tahun sebelum maraknya handphone, itu orang menghabiskan waktu dalam 1 minggu itu sekitar 10 jam saja untuk sedentary atau untuk duduk. Nah, saat ini udah meningkat bahkan sampai 2 kali lipat orang menghabiskan waktunya untuk aktivitas yang sifatnya tidak menghabiskan energi. Seperti itu. Oke, tapi saya juga gitu ya Pak pribadi karena punya handphone juga, Benar. apalagi kayak mau pesan makanan kan gampang ya Pak, Iya, sekarang ada iya. aplikasi, terus juga ada banyak hiburan gitu di handphone. Jadi kayaknya emang kurang sih aktivitas fisiknya gitu, dan lebih enak buat ya udah mageran aja gitu, tidur aja kayak gitu sih Pak. Iya, benar ya. Kemudahan ya, bukan hanya transportasi ya, bahkan tadi yang seperti disebutkan bahwa memesan makanan itu semuanya sudah ada dalam satu device ya, dari handphone. Jadi bagi kita itu semakin lama semakin terlena karena ini sesuatu yang sifatnya adiktif ya, terbiasa, dan akhirnya kita semakin nyaman dimanjakan oleh teknologi. Jadinya kayak kebiasaan aja gitu ya Pak ya. Benar, dan tidak disadari ya sebenarnya. Tidak disadari. Oh ya Pak nih, dari tim kita sebenarnya kemarin udah sempat riset tentang sedentary lifestyle. Dan ternyata tuh sedentary lifestyle terutama di Indonesia nih ya Pak, banyaknya itu di remaja. Nah itu benar atau gimana gitu Pak? Karena saya juga remaja, jujur agak deg-degan gitu ya Pak ngedengar berita itu. Ya benar sekali ya. Saya baca salah satu artikel bahwa remaja sekarang ini erat kaitannya sama teknologi tadi ya.
banyak menghabiskan waktunya itu di handphone atau mungkin di PC ya, di laptop, mengerjakan tugas, lalu kemudian scroll, berbagai macam sosial media, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, sehingga mereka ini kurang untuk melakukan olahraga, apalagi yang kuliah ya. Jadi kita di bangku kuliah hanya duduk ya kan, duduk, lalu kemudian berangkat kuliah naik motor, lalu kemudian dilanjutkan duduk, pulang naik motor, lalu setelah itu di rumah udah capek, lanjut scroll sampai kita akhirnya tidur. Jadi seharian full begitu, 1 minggu tidak ada aktivitas fisik sedikit pun. Nah, ini Betul cukup sih. bahaya sebenarnya. Tadi kan Bapak juga sempat mention kalau cukup bahaya. Nah, Iya. kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya bahaya dari sedentary lifestyle itu apa gitu? Oke, yang sudah terbukti sampai saat ini adalah masalah kardiovaskular kayak serangan jantung, gagal jantung, lalu kemudian diabetes mellitus, bahkan sampai ke kanker. Ya, Wow. jadi ini sifatnya itu panjang, tidak berarti kita sehari sedentary life lalu besoknya sakit, enggak. Tapi dampaknya itu dirasakan setelah kita nanti usia sekian misalnya seperti itu. Contoh ya, kita makan sehari 2 kali, itu kan gula atau mungkin glukosa dari makanan tertumpuk di dalam darah, dan itu tidak kita bakar melalui kegiatan olahraga, akhirnya menyebabkan gula darah dalam darah kita itu naik, akhirnya kita berpotensi terkena diabetes mellitus. Berarti ternyata dari perilaku yang kebiasaan kita sehari-hari tanpa disadari, mungkin di masa depan atau di masa yang akan datang kita bisa memicu penyakit-penyakit yang tadi Bapak sebutkan ya? Ya, sangat sangat benar sekali. Tapi justru perlu diingat ya, bukan berarti kita olahraga 1 jam, terus 23 jam berikutnya kita bisa melakukan sedentary life. Itu sebenarnya salah ya. Intinya dalam satu harian itu, ketika kita duduk, itu kita harus ada waktu untuk berdiri atau selipin waktu untuk kita berdiri, atau mungkin ketika kita ingin berbicara kepada teman, usahakan disamperin ya, jangan di chat seperti itu. Untuk meningkatkan aktivitas fisik sebenarnya. Oke Pak, tadi kan udah disebutin juga, emang betul sih, kadang-kadang sekarang saya juga lebih enak buat ngechat temen aja daripada ketemuin langsung, padahal satu kosan gitu ya Pak. Jadi kayak aduh mager gitu rasanya. Kayaknya emang penyakit anak muda zaman sekarang kayak gitu ya Pak, banyak Iya, kan. betul sekali ya. Terus nih Pak, selanjutnya tadi kan kita udah bahas tentang sedentary lifestyle, terus juga bahas contohnya itu seperti apa, terus juga bahas dampaknya dalam jangka panjang gitu ya Pak. Terus juga kebetulan kita dari tim kita tuh kemarin sempat main games nih Pak yang berhubungan sama sedentary lifestyle tentang malasan pada remaja gitu. Dan kita bikin grafik masing-masing dan Bapak juga udah nonton videonya juga ya Pak ya. Nah, minta pendapatnya nih ya Pak, mungkin teman-teman yang nonton juga penasaran gitu. Sebenarnya tuh itu benar gak sih Pak termasuk ke dalam perilaku sedentary lifestyle? Yang tadi video yang antara 2 mahasiswa itu ya? Oke. Grafik kalau kita ngomongin sedentary life, otomatis ini full atau erat kaitannya sama aktivitas fisik ya. Jadi saya lebih setuju sama si yang cowok. Waduh. Ya. Ya. Karena apa? Seperti yang saya sebutkan bahwa kita tidak perlu olahraga yang sifatnya masif ya, kayak angkat beban. Kita cukup memperbanyak gerak aja seperti yang disebutin temannya, itu berarti kurang jalan ya, malas berjalan kaki. Padahal ini faktor yang sebenarnya paling utama ya dalam untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ketika teman-teman atau mahasiswa posisi atau mungkin lokasi kampusnya tidak jauh dari kosan, lebih baik kita memilih untuk jalan kaki. Bagi yang jauh, mungkin ketika berada di kampus ya bisa digunakan waktunya untuk bermain atau mungkin ke kantin, itu jalan kaki, atau mengurangi menggunakan kendaraan bermotor. Kalau misalnya seperti malas mandi atau lain sebagainya, itu lebih kepada PHBS ya, perilaku hidup bersih, lebih berkaitan sama penyakit-penyakit yang sifatnya menular ya, seperti itu sih. Berarti lebih ke aktivitas fisik walaupun secara kecil-kecilan gitu ya Pak? Iya, menurut yang saya baca, dokter itu para ahli menganjurkan bahwa setiap aktivitas kita itu harus diselingi. Contoh, saya duduk di depan komputer ya mengerjakan tugas, itu kalau bisa setiap 1 jam itu saya berdiri 15
15 atau 10 Hmm, menit mungkin mengambil air atau waduh. nyamperin teman, ngobrol sedikit terus balik lagi ngetik. Dibanding ketika saya duduk satu harian lalu kemudian olahraga 1 jam, Hmm, itu, tidak mencegah penyakit yang diakibatkan oleh sedentary life. hmm, Jadi sedentary life ini untuk mencegahnya adalah saling beriringan hmm, ya. Jadi, diselingi oleh aktivitas fisik, hmm, berdiri atau mungkin jalan-jalan kecil seperti itu. Karena biasanya anak-anak muda juga ngerasanya kalau sedentari atau perilaku yang tidak sedentari itu harus yang angkat beban Nah misalnya benar, atau lari-lari gitu kan iya, Kak. Jadi kita kayak ah malas olahraga gitu oke ribet kayak gitu ya Pak ya. oke, Ternyata jalan kaki pun benar termasuk ya. benar. Ya, Hmm. itu ada satu penelitian bahwa yang mengatakan, dengan berolahraga itu tidak bisa meng-undo, eee, dampak dari sedentary life itu sendiri. Hmm. Ya, jadi Hmm. saya kerja 8 jam satu hari, lalu kemudian pulang saya nge-gym 2 jam, itu tidak bisa meng-counter atau menghindarkan saya dari bahaya sedentary life. Karena 2 jam olahraga lalu kemudian di yang 8 jam ini saya full duduk Hmm. tanpa ada aktivitas itu salah. Jadi kalau bisa diselingi. Kalian juga belajar nih, duduk ketika duduk 1 jam, satu mata kuliah usahakan berdiri, Hmm. keliling atau ngapain ya, seperti itu. Jadi intinya ada aktivitas fisik Hmm. ya, jangan tubuh kita dimanja dengan, mengeluarkan energi yang seminimal mungkin, sedangkan asupan yang kita makan tuh banyak ya, Hmm. apalagi makanan yang berlemak, bersantan, dan lain sebagainya. Iya betul ya Pak. Karena ya gitu sih. Saya juga termasuk remaja setuju banget gitu ya Benar. sama perkataan Bapak tadi. Kita kebanyakan jadi nggak sebanding gitu ya Pak. Aktivitas fisiknya sama kita Nah, diam dirinya gitu. iya, ini Mm-mm. termasuk silent killer sih kalau saya Wah, bilang, silent karena killer. aktivitasnya itu membuat kita, Terlena terlena, gitu. benar ya, terlena, kita merasa nggak ada efek apa-apa, Mm-mm. malah kita tubuh kita rasanya nyaman, Betul betul. rebahan seharian tanpa kita sadari bahwa beberapa tahun ke depan akan banyak, resiko penyakit yang mengintai kita. Oke, berarti tadi juga dari games lagi nih ya Pak. Heeh, Games grafik itu menurut pendapat Bapak kan yang cowok tadi ya Pak ya yang benar. betul. Nah, tapi dari semua list permasalahan malas itu, apakah ada yang urgensi yang harus banget sama remaja? Kita kayaknya harus membahasnya itu dulu deh. Rasa Oke malas apa dulu gitu Pak? oke, baik, terkait hal ini, intinya kesadaran sih ya, Kesadaran. kesadaran bahwa kesehatan itu penting. Ya, jadi, eee, aktivitas sehari-hari itu harus diselingi, Hmm. yang selalu saya bilang ya. Jadi, kalau kita udah sadar bahwa sedentary life yang kita jalani ini berbahaya bagi di masa depan kita, jadi sebaiknya paling utama adalah berjalan kaki ya. Berjalan Berjalan kaki. kaki, berdiri, itu udah cukup sebenarnya ya. Berdiri, berjalan kaki, intinya tubuh kita itu tidak mengalami yang namanya sarkopenia, itu adalah kondisi otot kita yang melemah, otot Hmm. kita yang mengecil karena jarang digunain, ya. Mungkin teman-teman ada yang ngerasain nih, kakinya kok, makin ke sini sudah males lari ya. Jompo gitu ya Benar, kalau zaman serasa sekarang. jompo, benar. Itu karena otot jarang kita latih, Hmm. otot itu perlu untuk kita latih. Kalau seharian, seminggu, 1 bulan kita habiskan dengan rebahan, ini, dampaknya akan terasa di saat kita bahkan Aman. saat itu udah mulai terasa, cuman kita masih abai, seperti Iya. itu. Karena ya kembali lagi apa ya saya juga remaja remaja Benar. jompo gitu ya Pak, tapi untungnya karena saya tuh gak bisa berkendara mau itu Oke. motor jadinya mau nggak mau gitu secara terpaksa ke kampus pun harus jalan mungkin itu Nah, juga termasuk salah satu dampak yang positif juga ya Pak benar benar. walaupun nggak bisa naik motor. Itu sangat positif hmm, sebenarnya. Itu sudah cukup untuk, meng-counter ke sedentary life kita, hmm, apalagi nanti setelah itu pulang dari kampus, jalan Jalan kaki lagi lagi. Nah ya. itu, jadi, ada keseimbangan di situ. Berarti tuh teman-teman kayak sedentari itu cara pencegahannya mudah banget ya Pak ya Benar. minimal tuh teman-teman germas aja gitu ya jalan kaki dari kos ke kampus walaupun Iya, cuma 5 langkah mungkin ya Pak ya benar deket benar. banget tapi itu udah sangat-sangat membantu tubuh kita sendiri gitu ya Pak. Iya, benar. Oke, mungkin karena pembahasan tentang sedentari kita tuh udah lumayan banyak dan tadi pun udah cukup gitu ya Pak untuk kita Oke. membahas tentang sedentari. Semoga teman-teman yang nonton di rumah pun ataupun yang nonton bareng-bareng sama temennya termasuk remaja juga bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin nih Pak sebelum kita tutup
dari Bapak ada yang mau disampaikan closing statement kepada remaja-remaja jompo ataupun yang Oke. sering melakukan sedentary lifestyle gitu? Ya, baik, kepada teman-teman semua, coba deh kalian baca-baca dampak atau bahaya dari sedentary life. Kita bisa googling tuh banyak banget atau bahkan dari tonton YouTube. Saya menonton salah satu YouTube yang menyebutkan seorang dokter ada 35 penyakit ya Wow. yang mengintai kita ketika terus melaksanakan atau melakukan kegiatan sedentary life. Jadi terus bergerak teman-teman ya, tubuh kita butuh untuk membakar kalori yang kita konsumsi setiap harinya. Jadi memang kita sekarang terlena ya dengan adanya handphone, adanya sosial media atau aplikasi lainnya yang memanjakan hidup kita, tapi jangan sampai kita lupa bahwa tubuh kita juga butuh untuk olahraga ya teman-teman. Olahraganya kalau misalnya tidak mampu melakukan olahraga yang berat-berat, ya cukup aktivitas kita sehari-hari diselingi dengan kegiatan berjalan, lari-lari kecil atau berdiri dengan durasi waktu tertentu itu sudah cukup sebenarnya untuk kita melawan yang namanya sedentary life dan harus dibiasakan sebenarnya ya. Jadi jangan terpaksa teman-teman, harus dibiasakan dari sekarang. Aduh, mantap banget ya Pak, Iya, closing statement sangat menampar kaum muda jompo dan sering melakukan sedentary lifestyle benar. gitu ya. Iya. Itu teman-teman yang di rumah jangan lupa setelah ini mungkin bisa langsung berdiri setelah nonton gitu Nah, ya, iya, langsung mengaplikasikan iya harus berdiri, benar. agar tidak sedentary gitu ya Pak. Iya, Apalagi mungkin ada juga kakak-kakak tingkat yang nonton yang lagi sibuk skripsian atau benar. lagi teman-teman yang lagi nugas, terlalu fokus gitu ya Pak ke komputernya, ke Iya. laptopnya. Coba sekarang berdiri atau jalan-jalan gitu ya Pak ya. Nah, dan satu lagi nih bagi yang suka menjaga penampilan, duduk itu bisa membuat perut kita buncit loh. Waduh. Jadi ya dari duduk dalam jangka waktu lama membuat perut kita itu lebih gampang untuk terkumpul lemak ya di situ. Jadi kita akan buncit dan susah untuk dihilangin. Jadi teman-teman kalau bisa hindari ya yang namanya sedentary life. Wah, menarik juga ya Pak tadi. Benar. Aku juga baru tahu loh Pak tadi ternyata kalau duduk itu bisa membuat Benar. perut buncit. Iya, buncit. Wah, Apalagi tubuh kita duduk terus bisa terjadi nyeri punggung belakang punggung, ya. iya jongkok ya benar Benar. ya Pak. Iya, benar. Tubuh kita akan terasa lebih tua sih kalau kita jarang olahraga. Oke. Oke, Pak. Alhamdulillah ya untuk sesi ini kita sudah berakhir. Sebelumnya dari saya maupun tim mau berterima kasih banyak Ya, kepada sama-sama. Bapak yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber di podcast Las Segar hari Ya, sama-sama. ini. Sebelumnya kita juga ada sedikit penghargaan buat Bapak nih, Oh, sertifikat. Oh, terima kasih. Iya, nanti mungkin akan dikirimkan ya Pak. Oke, apa-apa. Siap. Berarti di skip aja, Le. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak yang udah hadir, menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga jadi pemateri hari ini. Dari saya dan tim mengucapkan terima kasih banyak. Berakhir sudah teman-teman pembahasan podcast mengenai sedentary lifestyle dengan tema Las Segar. Lawan sedentary, wujudkan hidup sehat dan bugar. Bye.